Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bertemu di ruangan yang berbahagia ini. Saya pikir itu bukan kebetulan. Semua karena kehendak dan semua sudah diatur oleh Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua, para tokoh adat, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, Bapak Ibu dari akademisi, tokoh masyarakat, politisi dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya pikir provokasinya bagus di panitia. Artinya sudah melibatkan beberapa tokoh strategis yang akan mendukung DOP. Yang tinggal ternyata teman saya, Pak Kausan, yang masih tinggal, masih setia. Yang lain ada yang sudah berangkat. Jadi provokasinya bagus, nanti jadi ada alasan. Enggak, aja deh, yang berat kali dia. Bukti. Jadi nanti tinggal disuntik saja melalui Pak Kausan. Semua bisa diprovokasi beliau nilainya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lupa menyampaikan bermaksud kepada para narasumber lainnya. Juga ada teman lama saya, Pak Hamid Zain. Beliau masih mahasiswa, itu kami satu menasa ya. Kadang-kadang rebut-rebutan azan. Juga ada Pak Kurniawan, teman satu alumni saya, dan ada Pak Eka. Saya baru kenal hari ini, ternyata orangnya cukup ganteng dan sangat energi. Kita tadi dibawa melayang-layang tentang sejarah masa lalu Banten lalu. Bagi beliau itu punya perspektif tersendiri. Kami akademisi juga punya perspektif tersendiri. Artinya bahwa kita bicara tidak melayang-layang. Jadi hari ini yang coba saya sajikan, ini pertemuan saya dengan Pak Hendra, ada Pak Rabi yang masih sakit ya? Sakit, Pak Wadi, apa Wadi? Juga ada Pak apa satu lagi. Jadi prosesnya 1 bulan ini luar biasa, melelahkan. Sampai saya sakit, saya buat ini dalam keadaan sakit. Artinya kontak Pak Hendra dengan Pak Rabi, saya masih di Makassar. 1 minggu saya di sini, saya berangkat lagi, melang-lang ke Pulau Jawa lagi. Ya, artinya sambil menyelam minum air, kita melihat kenapa daerah orang lebih maju daripada kita. Kalau tadi bicara melang yang layang, secara akademis itu ada evidence based analisisnya. Jadi dalam forum group discussion ini kita harus buktikan ada potensi yang terdata di Banten Labu dari 5 kecamatan yang akan kita usulkan jadi kota Banten Labu. Jadi tidak ya, kita cerita cukup lepai lenyo lece, tapi nggak ada datanya, siapa yang kasih? Saya minta support data dari rekan-rekan panitia. Ternyata support datanya sangat minimal, dan saya coba berusaha meyakinkan semaksimal mungkin bahwa konsep akademik CDOP Banten Labu ini harus memberikan keyakinan kepada Kementerian Dalam Negeri yang akan meng-SK-kan menjadi kota Banten Labu. Di samping itu kan prosesnya sebelum itu kan harus melalui ya seperti ini. Ditanya oleh rekan-rekan, apa yang harus dilakukan? Saya bilang buat begini. Lainnya juga memang ini keinginan dari bawah, jangan ya. Pertama saya bilang saya nggak suka DOP. Kenapa? Itu kan hanya sekedar orang-orang sebagian elit yang tidak punya jabatan, mau dapat jabatan baru buat daerah otonomi baru. Jadi ada wali kota baru, ada ketua DPR baru, ada anggota DPR baru, ada kepala dinas baru, dan lain-lain sebagainya. Tapi alasan mereka bahwa ini sudah lama, betul. Tadi dikatakan oleh
Pak SC tadi, bahwa ini cerita lama yang diungkit lagi. Ada beberapa daerah otonomi baru yang berhasil itu juga ada daerah yang tidak berhasil. Untuk di Aceh ini ada beberapa daerah, dan bahkan ada daerah DOP menjadi kantong kemiskinan di Aceh. Contoh kecil yang pertama Singkil, itu tertinggi kemiskinan di Aceh. Yang kedua Gaya Lurus. Yang ketiga lompatnya ke Aceh Utara, urutan ketiga termiskin di Aceh. Baru kemudian sudah itu kampungnya Pak Kausa PPD. Itu juga kantong kemiskinannya tinggi. Persoalan kita mau dirikan DOP ini kan isunya kesejahteraan. Ini apa? Rakyat makmur nanggro. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa baldatun, taibatun, warabun ghafur. Ini kan konsep. Secara ekonomi bisa. Oleh karena itu konsep-konsep naskah akademik ini kita padukan dengan aturan-aturan. Kelihatannya aturannya ada. Apa? Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Nah, kalau begitu saya akan masuk melalui perencanaan pembangunan. Karena memang S1 dan S2 saya bidang perencanaan pembangunan. S3 saja saya bergeser ke ilmu politik. Jadi oleh karena itu ada saya tidak bacakan satu persatu. Ada pasal-pasal di UU PA, juga ada pasal-pasal yang berkaitan dengan perundang-undangan Republik Indonesia. Jadi kalau tadi cita-citanya menjadi negara, ya kita juga minta permisi dengan Republik Indonesia, nggak bisa sembarangan. Yang sudah diperjuangkan Pak Kausar itu bendera aja sampai hari ini nggak naik-naik. Oh ya, kepamin nih. Coba pahami, itu demo mahasiswa biasa. Itu dan dinamika politik yang harus kita pahami bahwa ada kesadaran di dunia kehidupan masyarakat nyata. Jangan main-main dengan janji-janji terhadap masyarakat. Kita bisa katakan sejahtera, kamu lagi maju-maju. Ini jadi persoalan di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, inilah yang mendasari bahwa ada beberapa hal yang harus kita bentuk dalam kehidupan masyarakat. Ada peer group, kelompok-kelompok masyarakat seperti profesi, pemuda, LSM dan lain-lain sebagainya kita libatkan kalau memang betul-betul kita ingin membuat Kota Pantun Labu itu sesuai dengan cita-cita dan harapan. Kalau tidak, masih banyak tantangan. Saya begitu diberikan tanggung jawab, saya sudah diskusi beberapa teman, baik potensi SDM Pantun Labu yang ada di Banda Aceh maupun saya turun ke sana, mereka nggak tahu. Saya kan biasa jalan-jalan aja gitu. Jadi saya tanya, masih ada yang pesimis. Wih, pegawai, ini kan mulai jabatan yang baru yang kali ini jabatan setengah. Jadi ini jadi persoalan dalam kehidupan masyarakat dan itu harus kita hargai. Jadi persoalan kontinuitas dari program-program peer group ini dan juga apa yang jadi leading sektor di kantor Labu. Saya melihat ada beberapa catatan leading sektor yang mungkin kita akan menjadi economic multiplier effect. Ini agak nampak keren sedikit ya ngomong bahasa ini. Jadi ada efek ganda dari pengaruh ganda dari secara ekonomis dalam kehidupan masyarakat. Kalau tidak, ya mereka juga akan tetap menyatakan tidak ada dukungan pada Pantun Labu untuk jadi ibu kota. Sehingga secara akademis, ini kan tulisan akademis, pakai rumusan masalah. Ada berapa rumusan masalah sehingga timbul pertanyaan bagaimana pelayanan serta pengelolaan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, bagaimana berusaha memaksimalkan kehidupan ekonomi dan produktivitas menuju kesejahteraan. Ini semua harus ada gerakan. Dan yang ketiga, bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Pantun Labu. Masyarakat Pantun Labu di 5 kecamatan ini punya potensi besar. Hari ini lihat, saya katakan dia tidak dikelola dengan baik. Yang jadi keluhan dari panitia katanya pindahnya ibu kota kabupaten dari Losmai ke Losukon itu bukan memperdekat jarak pelayanan administrasi dan publik, tapi malah terabaikan dan terbengkalai. Seolah-olah Pantun Labu jadi terisolasi
dari ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Cuma berapa menit? 35 menit. Berapa jaraknya? Jadi ini jadi persoalan. Maka saya tanya, camat ada? Camat ada ke kantor. Tinggal di mana? Tidak tinggal. Kantor. Titik cetai. Pemukiman sebanyak 16 pemukiman. Jumlah desa tergabung 186 desa tergabung. Dari berapa tadi? Aceh Utara 800 sekian. 852. Selanjutnya potensi ekonomi ada berapa? Yang saya juga buat ini berdasarkan data yang saya peroleh. Tanaman padi, palawija, hortikultura dan sesokan, peternakan, perikanan. Nah, ini perikanan ini sama sekali tidak punya data. Ada data pun hasilnya siapa yang dapat? Dari 5 kecamatan itu yang punya potensi perikanannya adalah Senudut dan Tanah Jambuaya. Tapi hasilnya nggak ada. Inilah cerita PAD. Kita punya potensi, kita tidak mampu mengelolanya, ternyata itu liar, keluar tak kemana-mana. Jadi nanti kewalahan juga pemerintah Aceh. Kita katakan banyak potensi perikanan di Bantuan Labu. Datanya mana? Oh nggak ada, karena keluar dari sana langsung, nggak terdata di Dinas Perikanan dan lepas. Nanti digabung atau saya nggak tahu itu ada aturannya. Demikian juga infrastruktur dan sarana pertanian. Hanya dua kecamatan ini saja yang punya potensi infrastruktur dan sarana pertanian. Itu pun ya lumayan karena sudah mendukung. Karena PAD itu didukung oleh, kalau kita ambil pajak retribusi, apa yang jadi balas jasa yang diterima oleh masyarakat dan swasta di sekitar. Kalau tidak mereka ya nggak mau bayar pajak. IMB aja mungkin nggak teratur ya. Banda Aceh IMB-nya teratur. Aceh besar sudah tidak teratur, nggak ada. Banda Aceh baru lempar batu koral saja udah datang nanti petugas camat. Saya nggak tahu tugas camat Bantuan Labu kalau udah dari bangunan masih ada yang ngurus IMB atau kalau agak keluar nggak bisa mendirikan. Aceh besar sudah gampang sedikit, maka saya buat rumah di Aceh besar karena nggak urus IMB. Jadi kan ada retribusinya. Pajak retribusi inilah yang mendukung pembangunan di Bantuan Labu. Dari mana kita tahu? Semua tercatat. Ini ada pajak sampah, ada parkir. Ini sekarang terminal Bantuan Labu ini masih berlaku lempar. Itu kan nggak tertib namanya. Harusnya kan tercatat sih. Masih lempar, macam kasih makan anak ayam ya. Itu kenen bus, kenen truk ya gitu aja. Karena mudah, seharusnya masuk. Baru tertata yang dikatakan tadi, kita petakan kondisi kota Bantuan Labu. Nah, ada beberapa kebijakan program itu kita mengacu pada undang-undang peraturan daerah. Dan kalau nanti Bantuan Labu sudah ada, itu harus siapkan beberapa kanun yang tugasnya untuk menjaga potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Bantuan Labu itu tidak keluar sembarangan. Persis sama seperti yang dilakukan di Gorontalo. Gorontalo itu orang keluarkan jagung tidak boleh sembarangan dan bisa kena sanksi hukum dan sekaligus sanksi hadap. Tidak boleh. Ini sekarang kopi punya Gayo, ia punya PAD-nya Sumatera Utara. Ikan punya Aceh, ia punya PAD-nya Sumatera Utara. Bolga, anti cermin dan lain-lain sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa kita tidak mengelola. Nah, inilah jadi persoalan kenapa desakan beberapa panitia dan teman-teman, persoalan pelayanan publik itu tidak ada. Pelayanan administrasi negara juga tidak jalan. Nah, apakah nanti sesudah ada Bantuan Labu jadi kota sudah semakin dekat, sudah terlayani atau tidak? Nah, ini Allah alam, tanya saja sama panitia, sudah siapkan orang-orang yang mampu melayani atau tidak? Jadi kita secara akademik kita akan dukung. Tapi persoalannya kalau ternyata nanti timbul persoalan baru, tingkat kemiskinan naik, pengangguran naik, kenakalan sosial naik, atau apalagi sekarang ini kan yang mudah sekali sabu-sabu naik, ini jadi masalah juga. Artinya ada koordinasi antar instansi yang harus dipahami.
Sebenarnya ada kebijakan pembangunan daerah ini segera disiapkan kalau memang nanti jadi kebijakan pembangunan regional daerah. Kebijakan regional pembangunan regional daerah itu ada berapa item? Kebijakan pelaksanaan organisasi, tata laksana dan SDM aparat. Ini yang biasanya sering menjadi masalah pada daerah tingkat 2. Tingkat 1 aja ya, kemarin itu ya cuman ya saya bilang formalitas, ada yang marah. Panggil ke senior saya, sini datang dulu, hati-hati ngomong. Banyak ada yang tersinggung. Saya bilang formalitas tersinggung. Untung saya nggak lapor Pak Kosat, hantam lagi, pegang. Jadi masalah. Jadi ya yang normal-normal aja lah. Nah, kalau memang nggak ada SDM, kalau ada memang apa betul itu seleksi betul? Belum tentu. Sampai hari ini kan tidak ada diumumkan siapa yang jadi kepala dinas, kepala SKP. Masih bermasalah. Bermasalah itu bermasalah lagi anggaran pembelanjaan daerah. Yang kedua, kebijakan pemberantasan kemiskinan daerah ini harus diperhatikan karena mengacu pada masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengatasi pengangguran. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kalau di tingkat desa kan nggak ada cerita bekerja sebekuk, nggak ada masalah bekerja cuma bekerja begermo. Ada ya, mungkin saya nggak tahu di Banten Labu ada bekerja pegawai ini yang baru bekerja gaji lega itu belum kerja, jadi cepat diambil jadi menantu. Itu jadi persoalan, mungkin image selamanya masih berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya ada kebijakan pembangunan regional daerah melibatkan peran swasta. Ini swasta sehingga saya membuat grand design. Ada tripartit program. Jadi ada peran pemerintah, masyarakat, dan usaha swasta. Ini kerja ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin dinafikan. Swasta tidak mungkin dinafikan, masyarakat juga tidak mungkin dinafikan, pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah dalam teori politik kalau sudah dibilang pemerintahan bukan saja eksekutif, legislatif, dan berapa perangkat itu seluruhnya itu adalah pemerintahan. Bahkan begitu mendaftar jadi calon legislatif saja sudah masuk dalam teori politik, namanya ada bagian dari pemerintah. Baru calon, belum tentu menang. Oleh karena itu ada lingkaran atau siklus yang harus dipenuhi, Bapak Ibu sekalian. Pengelolaan pemerintah dengan baik. Lainnya ada pelaksanaan monitoring, evaluasi, pendampingan pembangunan masyarakat. Ada kebijakan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa melalui program sektoral. Jadi kalau jangan sampai yang mana yang besar pendapatannya itu nanti aja programnya lebih banyak. Karena persoalan usulan pembangunan daerah, kenapa daerah itu tertinggal? Itu kan peran dari tingkat desa, kecamatan yang mengusulkan ke atas melalui musrenbang dan lain-lain sebagainya. Kenapa kami tertinggal? Nggak ada SDM yang mampu mengelola untuk mengusulkan program-program kerja pada tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Jadi kenapa bisa tertinggal? Itu alasannya. Kenapa pantai timur utara lebih baik dari barat selatan? Ya karena ini kan ada anak, bukan usulan SDM-nya ada nggak mengusulkan seperti itu? Kalau tidak tanya Pak Kosan. Ada atau tidak? Kalau tidak nanti nggak ada. Dituang pun uangnya nggak ada, dia nggak bisa mengusulkan. Dia kecamatan dikasih uang, nggak ada usulan. Jadi ini perlu peningkatan persoalan ini. Kemudian kebijakan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Isunya hari ini adalah berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan pembangunan itu mungkin saja itu tidak dimasukkan dalam skala prioritas pembangunan sampai ke tingkat nasional. Dan terakhir kebijakan pembangunan perekonomian dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan siklus yang terus berputar untuk melakukan aktivitas pada daerah otonomi baru. Rencana aksinya terwujudnya daerah otonomi baru Kota Banten Labu. Yang kedua, secara internal punya keberlanjutan pembangunan dengan potensi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Masyarakat jangan ditinggal. Jangan nanti kalau sudah punya Kota Banten Labu lupa sama masyarakat, ini juga jadi masalah. Secara eksternal itu ada kebijakan pemerintah Aceh yang ikut mempengaruhi kebijakan pembangunan Kota Banten Labu. Pemerintah pusat dan melalui Kementerian Dalam Negeri mendukung pembangunan secara harmonis
melalui regulasi, ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang kita harus patuhi. Karena hari ini kenapa ada beberapa bupati dan anggota DPR yang siap-siap ditangkap KPK, istilahnya tidak sesuai dengan nomor rekening. Istilah nomor rekening itu kan usulan pada musrenbang. Nomor-nomor itu kan yang dimasukkan menjadi aktivitas pembangunan. Nah, kalau tidak seperti itu, maka ada korupsi kebijakan yang akan menanggung risiko juga masuk penjara. Itu yang ditakutkan oleh para birokrat Bapeda. Mereka tidak mau masukkan karena nanti ya antara eksekutif, legislatif bertengkar dengan Bapeda ya karena daerah itu. Tidak ada di nomor rekening, kami nggak berani masuk. Nah, risikonya birokrat di Bapeda juga masuk penjara. Yang keempat, mengembangkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan dan bermartabat. Kesimpulannya, saya mengambil dua kesimpulan: membentuk daerah otonomi Kota Panton Labu. Oke, tapi harus mengikuti yang tadi skema itu tadi. Persiapannya cukup. Dan hari ini sudah kata Pak Indra, tinggal tunggu lonceng dicabut moratorium, kita masuk, tinggal masuk. Ya, alhamdulillah kalau memang betul itu, betul. Kadang-kadang secara politik ini nyo kon. Tapi nyo udah ikut. Katanya, ini ya, betul ya, iya, kan bukan ya Pak Nena loh. Dia kata mau nggak ada, saya nggak bilang. Ya, yang kedua, Komite Persiapan Daerah Otonomi Baru Kota Panton Labu dengan semua unsur atau elemen masyarakat terkait sebuah cita-cita luhur untuk melakukan perbaikan, perubahan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera dan beradab. Yang kedua, berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Isunya adalah kesejahteraan. Secara ekonomis, kesejahteraan itu ada indikator: peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, terbentuknya keadilan, baik keadilan ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain sebagainya. Itulah indikator-indikator yang bisa kita ambil dalam menyatakan apa itu kesejahteraan. Yang paling penting bahwa kalau memang cita-cita ini benar dan luhur, jangan tinggalkan masyarakat nanti. Jadi persoalan lagi kalau begitu. Nanti ada yang minta mekar lagi dari Panton Labu. Jadi nggak jadi negara yang diinginkan oleh Pak Eka. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Pak Taufik ya. Mudah-mudahan mulai saat ini kita menjadi lebih bersemangat lagi, apalagi setelah adanya kajian akademik.